Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Mas Theo dengan YouTube akunnya Mas Theo 155. Kita akan mereview tentang bagaimana cara membeli mobil bekas dengan kualitas baik. Kita nanti ada beberapa part ya, part 1, part 2, part 3. Nanti kita part pertama tentang bagaimana kita beli kondisi mobil itu, mobil bekas banjir atau mobil bekas laka, dan itu kilometernya asli apa enggaknya gitu. Nah, kita lihat yang pertama, satu, kita lihat bodi ya, kita lihat dari luar dulu ya. Nanti ya kita lihat dulu apakah ini net-netnya ini bener apa enggaknya. Ini net-netnya sama ini kita presisi apa enggak, dilihat dari sini net-netnya ini net-netnya ini itu sama. Kita lihat apakah itu cat ori apa enggaknya ya. Dari bodi ini kan bisa kelihatan, kalau kita lihatnya itu pas posisi siang ya, pagi siang itu bisa lihat jelas. Kalau malam itu kita samar-samar kalau kita lihat pas pengecekan mobil seperti itu ya. Kalau bisa diutamakan itu jangan hujan, dua, jangan malam. Itu bagus ya buat ngelihat pengecekan mobil seperti itu. Kalau kita lihat juga ada apa enggak gini. Kalau misalkan mobil itu apabila ada yang namanya pengecekan 2 kali, ada istilahnya itu dari bahasa jual beli itu spet-spet ya, itu indikasi mobil itu pernah mungkin kesenggol ya, kesenggol apa gimana gitu. Kita lihat ya, kalau misalkan gitu kita lihat bagian depan ini nanti satu ya. Pertama kita lihat itu mobil bekas laka apa enggaknya, itu kita lihat ini ada listnya, masih ada listnya ini berarti mobil ini belum pernah yang namanya laka ya. Ini ada listnya seperti ini, jadi tidak ya ini ya. Dari bawah juga ini loh, ini mobilnya kalau bukan bekas laka itu ini masih asli ya, ini masih asli, ini belum pernah dibuka. Dari bawah juga itu belum pernah ada yang namanya las-lasan apa cacatan baru ya. Kalau ada yang namanya cacatan baru berarti indikasi mobil itu pernah yang namanya bekas laka. Ini ya masih ya, yang masih ada silapnya juga ini masih ada semua tuh, langsung. Kalau misalkan mobil ini ya, mobil bekas banjir apa enggaknya, itu bisa dilihat dari ini ya. Nah, ini berarti masih bersih ya. Ini masih bersih, nggak ada yang namanya yang. Walaupun mobil banjir itu, walaupun dia dibersihin semuanya, itu pasti ada yang namanya tersisa yang namanya kayak yang gitu, dikit-dikit gitu. Ini kan masih, ini bukan mobil bekas banjir ya ini ya. Kalau mobil bekas banjir kadang juga masih ada tersisa di sini ya, yang gitu. Tapi ini kan masih bersih semua ya. Dari baut-bautnya semua ini masih bersih semua ini. Nah ini kelihatan, ini berarti yang mobil ini bukan bekas banjir ya ini ya, bukan bekas banjir. Jadi aman mobil ini ya. Ini langsung dari mobil. Oh ya ini, kalau misalkan dicek lagi ya, itu kan bagian depan itu kan bukan mobil bekas laka, itu dari belakang juga kita lihat juga ya. Kita lihat apa ini ada masih silar apa enggak. Iya. Kalau mobil yang namanya bukan bekas laka itu ada silar. Di gadget itu masih ada kayak apa itu? Kayak permen karet gitu. Nah, pintu pun juga sama, nanti ada silamnya. Jadi kita nggak perlu yang namanya apa, jasa inspeksi itu. Mobil bukan bekas laka ini ada. Oke, masih ada semua ya.
ada baut. Ini masih bautnya masih ori. Itu masih ori ya, itu ya, belum pernah dibuka sama sekali. Yes, dan kalau kita lihat ya bagaimana caranya itu kilometernya asli apa enggak, itu kita lihat dari kondisi juga ya. Kalau kita lihat dari kondisi mobil itu asli apa enggaknya, itu kita lihat dari luarnya aja. Jadi kalau kilometer asli apa enggaknya itu dilihat dari bannya ini masih tebus juga empat-empatnya. Ini ya, ini tadi masih asli ini, jadi asli kilometer segitu. Di tol ukurnya itu di ban 2019, ini kan perakitannya 2019, kemudian 2020. Biasanya kalau ban itu biasanya ini empat-empatnya memang tebus sih 2012, cuma ada beberapa mobil dia itu tidak tebus empat-empatnya. Biasanya dia itu mungkin bannya itu ada yang pecah gitu, mungkin yang depan sama yang belakang. Biasanya itu yang paling banyak habisnya itu biasanya di depan, cuma kan dia kan seringnya itu berapa orang. Biasanya kalau cuma diisi depan tok, belakang sering kosong, otomatis ban yang depan itu sering cepat habis ya, cepat habis. Kalau yang depan belakang diisi semua itu biasanya ban belakangnya habis, tapi kebanyakan itu kebanyakan kalau mobil itu habisnya di depan gitu. Jadi biasanya yang belakang tebus, depannya nggak tebus. Biasanya ada yang salah satu bannya nggak tebus, tiganya tebus, sesuai dengan mobil itu perakitannya berapa. Biasanya seperti itu. Langsung ketiga itu kita lihat dari service record ya. Service record itu yang paling utama, itu service record. Service record misalkan mobil itu Toyota, service recordnya biasanya itu Toyota. Ya, udah ya servisnya tetap udah gitu. Nah, jadi kita disesuaikan dengan itu. Kalau bisa, kalau beli mobil second itu diutamakan service recordnya itu ya. Service record itu diutamakan sesuai dengan kilometer. Itu biasanya dia enggak, itu asli. Jadi misalkan 1200 gitu, itu recordnya bisa berurutan gitu. Kalau enggak service recordnya Honda apa itu bengkel biasa itu kan biasanya ada kilometernya berapa, kilometernya habis berapa, seperti itu. Jadi kalau bisa memang tiga aspek itu memang harus bisa ya, harus sama itu harus ada ya setiap kita pembelian mobil second. Jadi mobil second berkualitas itu ya sesuai itu ya. Misalkan dari keteranganku mungkin ada yang kurang apa gimana, nanti bisa ditambahkan di kolom komentar nanti ya.